Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, merangkum berita utama dari beberapa media nasional hadir kembali pada edisi Kamis 21 November 2024. Kami awali dari detiknews.com yang mengabarkan, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyatakan video dukungan Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kepada calon Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tasyasin tidak melanggar aturan. Bawaslu menilai Prabowo dapat melakukan kampanye dengan sejumlah ketentuan yang ada. Tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan. Demikian Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat mengatakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024. Bagja menambahkan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap video tersebut dan dari hasil penyelidikan Bagja mengatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Prabowo. Dari Yogyakarta, Kompas.com melaporkan sebuah video yang diunggah di media sosial menunjukkan adanya air terjun di Gunung Merapi yang menarik perhatian publik. Postingan tersebut muncul di akun Instagram @jogjaku dengan keterangan, driver jeep ini tidak sengaja temukan air terjun di Gunung Merapi. Di bawahnya terdapat catatan yang menyatakan bahwa lokasi tersebut bukan untuk dikunjungi karena sangat berbahaya. Video yang diunggah oleh akun @jeepmerapi menampilkan aliran air di Gunung Merapi yang menyerupai air terjun. Dari situasi politik luar negeri, Republika.co.id memberitakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia yakin perang negaranya dengan Rusia akan berakhir lebih cepat ketika Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Trump diketahui berhasil mengalahkan Kamala Harris dalam Pilpres Amerika Serikat 2024. Tentu saja dengan kebijakan tim ini yang sekarang akan memimpin Gedung Putih, perang akan berakhir lebih cepat. Demikian kata Zelensky ketika diwawancara lembaga penyiaran Ukraina Suspiln pada hari Jumat tanggal 15 November 2024. Dari dunia ekonomi, kembali detiknews.com memberitakan pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal meminta rencana tersebut dibatalkan. Demikian kata Said Iqbal. Said Iqbal memprediksi PPN 12% akan menurunkan daya beli secara signifikan. Ia menilai kenaikan PPN menjadi 12% akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang semakin mahal. Dari gelanggang sepak bola, antaranews.com menyoroti Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada tim nasional Indonesia usai meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada pertandingan ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta pada hari Selasa, tanggal 19 November. Ucapan terima kasih kepada tim nasional itu diucapkan Presiden Prabowo di Pangkalan Angkatan Udara Galeo, Rio de Janeiro melalui video yang diterima di Jakarta pada hari Rabu. Presiden Prabowo yang bersiap meninggalkan kota Rio de Janeiro, Brasil pada hari Rabu itu sempat memberikan keterangan kepada media sebelum bertolak menuju London, Inggris. Selanjutnya dari Jakarta, CNN Indonesia mewartakan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan tidak akan ada penundaan proses pemungutan suara Pilkada 2024 di daerah terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur. Bima Arya menyebut pengambilan suara di daerah terdampak erupsi akan dilaksanakan sesuai jadwal, yakni pada tanggal 27 November. Tidak ada penundaan waktu pencoblosan, semua sesuai jadwal. Demikian katanya di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Rabu 20 November 2024. Ia juga menyampaikan telah menggelar rapat koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah setempat. Kita sudah lakukan langkah-langkah antisipasi agar semua bisa tetap memilih. Jadi Dukcapil akan mencetak surat keterangan identitas agar supaya masyarakat mendapatkan haknya untuk memilih. Demikian ucapnya. Liputan6.com dari Jakarta menyampaikan pada Oktober 2024 adalah penanda baik bagi Adnike Nova Sigiro bahwa dirinya sudah 2 tahun menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Rapat Paripurna DPR RI Selasa 4 Oktober 2022, 2 tahun lalu menetapkan Adnike sebagai ketua dan 8 orang komisioner lainnya memimpin Komnas HAM untuk periode 2022 sampai dengan 2027. Lahir di Medan, Sumatera Utara pada 24 April 1970, Adnike lebih dikenal dengan akademisi dan aktivis perempuan serta kemanusiaan. Kembali Liputan6.com memberitakan dari Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sesi ketiga konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Brasil pada hari Selasa 19 November 2024. Prabowo menegaskan pentingnya kolaborasi global untuk mengatasi tantangan kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim,
serta tujuan pembangunan berkelanjutan serta transisi energi hijau. Kemarin kita telah membahas masalah kemiskinan dan kelaparan. Kita semua memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah tersebut. Tantangan tersebut memang mempengaruhi negara-negara berkembang. Pembangunan berkelanjutan mereka, G20 harus menghasilkan tindakan nyata untuk membantu mencapai SDGs. Jelas Prabowo dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden pada hari Rabu 20 November 2024. Dia juga menekankan pentingnya tindakan kolektif dari anggota G20. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.